Umur 7 sampai 12 itu adalah bisa dibilang golden period untuk belajar secara belajar finansial. Sudah sekitar 470.000 anak-anak sudah menikmati pembelajaran terhadap finansial literasi ini. Diharapkan dengan adanya program Cicing ini, kesadaran terhadap finansial itu sudah bisa terjadi sejak masa muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Brand, jumpa lagi dengan saya Agus. Dalam program Brand Talk, program bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia, tentu saja dihadirkan oleh Info Brand TV, Indonesia #1 brand media channel. Dalam program Brand Talk kali ini kita akan berbincang dengan salah satu brand yang baru-baru ini meraih penghargaan Top Corporate Social Responsibility of the Year yang dihadirkan oleh infobrand.id. Tentu saja Prudential Life Assurance merupakan bagian dari Prudential PLC, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari grup yang berpengalaman lebih dari 175 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Dan tentu saja, sebagai salah satu strategi mewujudkan bisnis berkelanjutan, perusahaan memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility. Sebagai perusahaan jasa keuangan, Prudential memiliki salah satu program unggulan, yaitu program Financial Literasi for Kids. Baiklah, untuk membahas lebih lanjut mengenai program, kita akan berbincang dengan salah satu narasumber berkompeten tentunya. Beliau adalah Ibu Indrijati selaku Chief Human Resource Community and Investment Prudential Life Assurance Indonesia. Baik, selamat siang Ibu Indrijati. Selamat siang Mas Agus, apa kabarnya? Boleh disapa Sobat Brand terlebih dahulu. Selamat siang semua pendengar Info Brand, apa kabar? Iya. Oke, Sobat Brand, Prudential Life Assurance ini memiliki komitmen yang tinggi gitu ya untuk menjalankan program CSR. Dan salah satu program CSR yang sangat menarik adalah literasi keuangan for kids. Namun sebelumnya gitu ya, ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Saya yakin banyak Sobat Brand semuanya belum begitu mengenal nih Prudential Life Assurance gitu ya. Untuk itu, untuk lebih mengenal, kita akan minta penjelasan dari Ibu Indrijati terlebih dahulu nih mengenai perusahaan Prudential Life Assurance Indonesia. Ibu Indrijati, silahkan. Terima kasih Mas Agus. Halo Sobat Info Brand, terima kasih atas kesempatannya. Jadi Prudential sendiri itu di dunia ini sudah mulai berusaha, dimulai dari pusat di UK selama 175 tahun. Jadi tahun ini kita merayakan ke 175. Khusus untuk Indonesia sendiri, Prudential sudah berusaha sejak 1995. Jadi tahun ini kita akan merayakan ke 28. Nah, kantor pusat kami ada di Jakarta, tetapi kami mempunyai kantor pemasaran di 6 kota. Ada di Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, dan Batam. Dan kami juga disupport oleh lebih dari 350 kantor pemasaran mandiri yang dioperasikan oleh agen-agen asuransi kami. Oke. Sudah 28 tahun hadir di Indonesia. Kalau boleh tahu, kontribusi apa Bu yang sudah diberikan Prudential Life Assurance di Indonesia, Bu? Ya, tentu saja sesuai dengan usaha yang kami lakukan di bidang asuransi. Fokus kami adalah untuk proteksi life dan kesehatan. Life adalah untuk kehidupan dan kesehatan. Nah, di tahun 2022 kami sudah memberikan proteksi kesehatan maupun kehidupan sebesar
miliar untuk asuransi konvensional, yang dimana itu ekuivalen dengan 16,6 triliun di tahun 2022, di mana itu sesuai dengan 45 miliar per hari yang proteksi life maupun kesehatan di konvensional. Sementara untuk proteksi syariah di tahun 2022 kami sudah memberikan proteksi sebanyak 1,7 triliun yang dimana kalau diterjemahkan secara harian sebesar 4,7 miliar per hari proteksi life maupun kesehatan. Jadi itu kira-kira sumbangsih yang sudah kami berikan kepada masyarakat di Indonesia. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Indriati. Demikian tadi ya Sobat Brand, tentunya dengan penjelasan singkat tadi membuat Sobat Brand semuanya lebih telah mengenal mengenai Prudential Life Assurance gitu ya. Nah, dan seperti tadi yang sudah saya sepil bahwa Prudential ini memiliki program yang sangat menarik, yaitu literasi keuangan kepada masyarakat, terutama for kids atau anak-anak gitu ya. Karena dalam topik kali ini Prudential juga mengangkat mengenai tema yaitu membangun generasi cerdas finansial di Indonesia. Maka dari itu akan kita tanyakan nih kepada Ibu Indriati, sebenarnya apa itu program literasi keuangan for kids yang kalau saya dengar itu adalah Ceching. Seperti Ibu Indriati, silahkan. Terima kasih Mas Agus. Jadi sahabat Info Brand, Prudential sudah sangat lama untuk meneliti kira-kira umur berapa sih yang paling efektif buat anak-anak itu untuk belajar. Dan kami menemukan umur 7 sampai 12 itu adalah bisa dibilang golden period untuk belajar secara belajar finansial. Jadi kami menciptakan yang namanya program Ceching yang khusus untuk anak-anak berumur 7 sampai 12 tahun. Di situ anak-anak belajar tentang 4 hal, yaitu bagaimana mendapatkan uang, karena ternyata uang itu tidak gratis jatuh dari orang tuanya terus atau dari langit gitu ya. Nah, terus yang kedua bagaimana menyimpan uangnya. Jadi kalau sudah dapat disimpan itu bisa dalam bentuk tabungan, dalam bentuk yang lain-lain. Dan yang ketiga bagaimana bisa menggunakan uang tersebut, menggunakan tentu saja dengan membelanjakan sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan makan, kebutuhan pendidikan, sandang dan sebagainya. Dan yang keempat yang sangat menarik ini bagaimana mendonasikan uang yang tersisa atau yang masih dipunyai. Nah, ini jadi anak-anak pun dari mulai umur 7 sampai 12 itu juga diajarkan 4 hal itu. Bagaimana mendapatkan, menyimpan, membelanjakan dan juga mendonasikan. Nah, Ceching ini sendiri sudah di-launch sejak tahun 2017. Ya. Dan saat ini sudah sekitar 470.000 anak-anak sudah menikmati pembelajaran terhadap finansial literasi ini. Yang kita lakukan di 180 kabupaten di seluruh Indonesia. Ya. Nah, jadi diharapkan dengan adanya program Ceching ini kesadaran terhadap finansial itu sudah bisa terjadi sejak masa muda, sehingga di kedepannya nanti kita akan mempunyai masyarakat Indonesia yang lebih sadar finansial dan bisa membentuk Indonesia yang lebih baik tentunya. Ibu tadi menyinggung sudah ada 400 sekian ribu gitu ya, dan program ini juga sudah diselenggarakan bukan hanya di kebetulan kemarin waktu launching atau penyelenggaraan program Ceching belum lama ini saya juga datang untuk liputan Ibu. Kalau tidak salah di Cipete ya, di Forest Forest City Cipete itu. Nah, pertanyaan saya bagaimana untuk menyebarluaskannya biar bukan hanya anak-anak di kota saja tapi juga hingga ke daerah-daerah itu, Bu. Bagaimana, Bu? Betul. Jadi sebenarnya justru fokus kami itu banyaknya di semua kabupaten tadi,
Mas Agus, ada 180 kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di Papua pun kita sudah menjangkau salah satu kabupaten di Papua. Karena kami melihat ya kebutuhan untuk edukasi anak-anak terutama di luar Jakarta itu sangat tinggi gitu kebutuhannya. Nah, kalau kami lihat untuk bisa membuat program ini tersebar dengan lebih cepat, kami juga memberikan edukasi terhadap 12.000 lebih guru-guru di seluruh Indonesia. Karena kan guru-guru ini nih ya yang berperan di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak usia 7 sampai 12 itu sendiri. Nah, semua itu kami lakukan bekerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia. Jadi itu yang di mana partner kami ini yang bergerak menembus seluruh sekolah-sekolah di 180 kabupaten itu sendiri. Ya. Tadi kan sudah ada literasi keuangan for kids untuk anak-anak gitu ya. Tentu saja targetnya bukan hanya kepada anak-anak saja, tapi juga kalangan masyarakat yang lain gitu ya. Terutama adult, youth, and Ibu tadi juga menyinggung mengenai syariah gitu ya. Bagaimana Bu untuk menyasar yang segmen itu tadi Bu? Untuk dewasa, anak-anak muda dan untuk syariahnya seperti apa Bu? Iya, sebentar saya masih lupa satu hal lagi nih ya, itu, Bu? Yang tentang anak-anak. Baik. Kita ini mempunyai Instagram khusus untuk cacing. Yang sudah diikutin oleh banyak sekali follower, di mana di dalam Instagram itu anak-anak sudah bisa nih belajar secara online tentang program cacing itu. Dan saat ini viewer Instagram kami sudah sangat tinggi, sudah hampir sekitar 200 ribu anak-anak yang bisa belajar secara online. Jadi karena memang kalau di kota besar seperti Jakarta internet sudah sangat sangat stabil. Jadi kami pun tidak hanya tergantung oleh pengajaran oleh guru-guru. Sebenarnya anak-anak juga kalau sudah siap untuk belajar mandiri, mereka juga bisa belajar cacing itu melewati Instagram kami yang sudah bisa di-download atau sudah bisa diakses secara bebas oleh semua masyarakat anak-anak 7 sampai 12 tahun di Indonesia ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang kebetulan hari ini mendengarkan gitu ya, sahabat Infobrand, boleh tuh akses IG-nya cacing dan diberikan kepada anak-anak di rumah untuk langsung belajar tentang finansial literasi ini. Baik. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Agus tadi tentang bagaimana apakah hanya anak-anak nih yang kita fokuskan? Ternyata enggak. Karena yang Mas Agus lihat di Urban Forest itu adalah Cacing Money Adventure Game. Jadi tidak hanya kurikulum yang sebanyak 6 jam ya yang kita ajarkan kepada anak-anak. Karena kalau kurikulum kan harus di sekolah. Nah, mulai tahun ini kami memiliki yang namanya Cacing Money Adventure Game. Itu yang bisa mengajarkan keempat hal itu dengan cara yang lebih happy. Yang sesuai dengan anak-anak, bisa di mall, bisa di urban forest, bisa di tempat-tempat di mana anak-anak itu berkumpul, mungkin di childcare dan sebagainya, dengan edukasi yang seperti game. Di situ anak-anak tidak hanya belajar finansial, tetapi juga belajar teknologi ya, karena beberapa game dilakukan secara komputer. Nah, segmen yang lain yang kami tuju untuk literasi ini adalah youth. Youth itu adalah yang kami sasar anak-anak SMA maupun mahasiswa. Karena ternyata sesuai dengan pengukuran dari OJK atau yang saat ini sangat concern bersama-sama dengan literasi ini. Finansial literasi itu tingkatnya tuh baru 49% di Indonesia. Sementara financial inclusive, jadi kemampuan untuk
menjangkau produk-produk finansial itu sudah 85%. Okay. Artinya Mas Agus, ada sekitar 35-36% masyarakat Indonesia yang membeli produk-produk finansial tanpa mereka paham produk apa yang mereka beli. Dari situ kami memahami bahwa kebutuhan finansial literasi itu tidak hanya untuk anak-anak, tetapi bahkan untuk remaja, anak mahasiswa, anak SMA, maupun untuk ibu-ibu. Betul. Jadi kami bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MAS) untuk menjangkau seluruh ibu-ibu di Indonesia ini untuk program finansial literasi, baik secara online maupun offline. Yang terakhir itu di Lombok ada sekitar 200 ibu-ibu yang mendapatkan pemaparan tentang betapa pentingnya pengetahuan tentang finansial literasi ini. Untuk anak-anak dan mahasiswa dan SMA, kami juga bekerja sama dengan universitas. Yang terakhir itu kami lakukan di Universitas Indonesia, dihadiri oleh sekitar 500 mahasiswa dan dan siswa pelajar SMA yang bisa belajar finansial dengan game juga. Dengan game? Seperti apa tuh kalau gamenya untuk anak SMA? Betul, jadi kalau dengan anak-anak atau dengan siapapun sebenarnya belajar dengan game itu menjadi lebih menarik, Mas Agus. Masih mudah untuk dipahami dan sebagainya. Dan kami ingin program baik untuk anak-anak muda atau kita mengatakannya youth, baik SMA maupun mahasiswa, dan untuk wanita ini adalah program yang sudah berkelanjutan, yang akan kita lakukan terus-menerus baik tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya. Oke, apa Bu yang membedakan antara ini edukasi untuk anak-anak nih, edukasi untuk dewasa nih, remaja gitu ya, dan kalangan syariah. Apa yang membedakannya itu di antara itu tadi Bu? Tentu saja kontennya. Kontennya seperti apa Bu? Agus. Jadi kalau kembali lagi kalau anak tentu saja yang dasar finansial yang tadi 4 hal tadi ya. Bagaimana memperoleh keuangan, bagaimana menabung, menggunakan, dan bagaimana mendonasi. Kalau yang lebih dewasa itu atau youth itu kita fokuskan kepada bagaimana caranya kita tidak hanya mendapatkan keuangan tetapi berinvestasi. Karena investasi itu sesuatu yang pemahamannya masih atau literasinya tuh masih sangat rendah di Indonesia ini, Mas Agus. Beda ya dengan negara-negara yang lain, bahwa kesadaran untuk memproteksi dan menginvestasikan aset yang mereka punya itu diajarkan di level youth maupun di level ibu-ibu rumah tangga. Karena ibu-ibu rumah tangga biasanya adalah CFO-nya keluarga ya, yang memegang seluruh keuangan di keluarga, yang berperan untuk membelanjakan kebutuhan-kebutuhan keluarga. Nah, semoga ibu-ibu juga tidak lupa untuk satu menabung, dan yang kedua juga berinvestasi supaya kemampuan finansialnya menjadi lebih baik. Baik. Pertanyaan terakhir ini Bu, barangkali ini closing statement juga gitu ya. Dalam bincang-bincang kali ini Prudential Life Assurance itu mengangkat tema ingin menegaskan nih komitmen Prudential Life Assurance untuk membangun generasi cerdas finansial di Indonesia. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Jadi kami Prudential Indonesia mempunyai komitmen untuk mensupport tujuan pemerintah meningkatkan finansial literasi, dan juga secara finansial literasi asuransi maupun syariah literasi, sehingga masyarakat Indonesia yang terekspos dengan produk-produk finansial, produk-produk asuransi maupun produk-produk syariah bisa mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang produk-produknya sebelum melakukan
pembelian atau sebelum menggunakan produk-produk tersebut. Karena dengan mempunyai pemahaman yang lebih baik dan mempunyai dapat memanfaatkan produk-produk itu tersebut lebih baik, tentu saja akan mensupport Indonesia yang lebih kuat secara finansial dan bisa menjadi masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan lebih sejahtera. Karena Prudential sangat berkepentingan untuk selalu memperhatikan setiap kehidupan masyarakat Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. We care for every life and for every future. Baik Ibu Indriati Rahayu, menarik sekali Ibu. Ya, sayang sekali waktu kita terbatas, Bu. Ingin sekali nanti next time kita bincang-bincang lagi berkaitan dengan program-program yang dihadirkan oleh Prudential Life Assurance gitu ya, Bu ya. Atau barangkali produk-produk terbaru dari Prudential Life Assurance seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Mas Agus. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sahabat Infobrand. Iya. Baik, Sobat Brand, demikian tadi Brand Talk dengan Prudential Life Assurance.